Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal latihan uji kompetensi mengenai materi radiasi elektromagnetik. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Erlina, serta teman saya, Nur Aulida Rahmi. Kami akan menjelaskan 10 contoh soal, 5 akan saya jelaskan sendiri, dan 5 lagi dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja, kita pada soal yang nomor 1, yaitu gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permitivitas medium 9,46 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi, tentukanlah permeabilitas medium tersebut. Mari kita selesaikan persoalan ini menggunakan persamaan Maxwell dengan rumus C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Karena kita akan mencari permeabilitas medium, maka mu 0 kita pindah ruas. Sehingga diperoleh mu 0 sama dengan 1 per C kuadrat epsilon 0. Dari soal dapat kita ketahui bahwa nilai C sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan nilai epsilon 0 sebesar 9,46 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter persegi. Lalu kita masukkan nilai yang diperoleh atau nilai yang diketahui ke dalam persamaan, sehingga diperoleh mu 0 sama dengan 1 per 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat dikali 9,46 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan dihitung lalu diperoleh nilai mu 0 adalah sebesar 13,48 dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 3,1 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika permeabilitas medium 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, tentukanlah permitivitas medium tersebut. Penyelesaian, di sini kita juga menggunakan persamaan Maxwell. C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0. Karena kita akan mencari permitivitas medium, maka persamaannya menjadi epsilon 0 sama dengan 1 per C kuadrat mu 0. Nah, diketahui bahwa nilai C adalah sebesar 3,1 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan nilai mu 0 sebesar 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga epsilon 0 sama dengan 1 per 3,1 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat dikali 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, sehingga diperoleh nilai epsilon 0 sama dengan 8,28 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Soal yang nomor 3. Gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon
Apabila frekuensi gelombang tersebut 20 MHz, tentukan panjang gelombangnya, di mana 1 MHz sama dengan 10 pangkat 6 Hz. Lalu kita selesaikan dengan rumus C sama dengan F kali lambda. Karena kita akan mencari panjang gelombang atau lambda, maka persamaannya yaitu C per F. Dari soal diketahui bahwa nilai C adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan nilai F atau frekuensi gelombang adalah 20 MHz. Karena nilai frekuensinya masih dalam bentuk megahertz, maka kita ubah dulu ke dalam hertz menjadi 20 kali 10 pangkat 6 hertz. Sehingga persamaannya menjadi lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi 20 kali 10 pangkat 6 hertz. Sehingga diperoleh nilai lambda sebesar 15 meter. Kita berlanjut ke soal yang nomor 4. Jika diketahui suatu sinar X mempunyai panjang gelombang 1 nanometer, berapa frekuensinya? Nah, di sini 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan rumus C sama dengan F dikali lambda. Karena kita akan mencari nilai frekuensi, maka nilai F-nya kita pindah ke ruas. F sama dengan C per lambda. Secara umum, nilai kecepatan cahaya atau kelajuan itu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan nilai lambda sebesar 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Dan setelah kita hitung diperoleh nilai F sebesar 3 kali 10 pangkat 17 Hz. Baiklah, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan yang nomor 5. Gelombang elektromagnetik mempunyai amplitudo medan listrik E sama dengan 600 voltmeter. Berapa amplitudo medan magnetik gelombang elektromagnetik tersebut? Di sini kita menggunakan persamaan Maxwell dengan rumus C sama dengan EM per BM. Karena kita akan mencari nilai amplitudo medan magnetik, maka persamaannya menjadi BM sama dengan EM per C. Di mana kita ketahui bahwa nilai EM adalah sebesar 600 voltmeter dan nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaannya, sehingga menjadi BM sama dengan 600 volt per meter dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, persamaannya kita kalikan dengan second kuadrat, sehingga diperoleh BM sama dengan 600 volt second kuadrat per meter dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sehingga diperoleh BM sama dengan 600 Tesla meter kuadrat sekon per meter dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari mana Tesla meter kuadrat diperoleh? Jadi, Tesla meter kuadrat tersebut diperoleh dari volt second, itu sama dengan Tesla meter kuadrat. Nah, jadilah persamaannya seperti itu. Langsung saja kita hitung persamaannya menjadi BM sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan soal nomor 6. Tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer, di mana diketahui H sama dengan
dikali 10 pangkat min 34 Js, dan 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Untuk penyelesaiannya menggunakan persamaan konstanta Planck dengan persamaan sebagai berikut. E sama dengan H dikali C per lambda. E sama dengan, tinggal masukkan nilai H yang diketahui, 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Js dikali, dimana C itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, per lambdanya 132 nanometer tapi diubah ke meter sehingga ditulis 132 dikali 10 pangkat min 9 meter. Sehingga didapatkan hasil akhir E sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 18 Joule. Selanjutnya yaitu soal nomor 7 dengan soal energi foton sinar gamma adalah 10 pangkat 8 eV. Panjang gelombang sinar gamma tersebut dalam angstrom adalah, dimana diketahui nilai H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Js. 1 eV itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 11 Joule. Untuk penyelesaiannya menggunakan persamaan Maxwell, di mana E sama dengan H dikali C per lambda, sehingga lambda sama dengan, dimasukkan nilai H 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Js dikali nilai C yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon per 1,6 dikali 10 pangkat min 11 Joule. Sehingga diperoleh hasil lambda sama dengan 12,375 dikali 10 pangkat min 15 meter dan diubah ke nilai angstrom sehingga 12,375 dikali 10 pangkat min 5 angstrom. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Pesawat radar digunakan untuk mendeteksi pesawat udara yang melaluinya. Ternyata pesawat radar dapat menangkap gelombang radarnya setelah dipantulkan oleh pesawat udara dalam waktu 0,1 sekon. Berapakah jarak pesawat radar dan pesawat udara saat itu? Oke, untuk penyelesaiannya menggunakan persamaan sebagai berikut. S sama dengan C dikali delta T per 2. Tinggal masukkan nilainya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nilai C itu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dimana diketahui di soal delta S-nya 0,01 sekon dibagi 2. Sehingga diperoleh nilai S sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 7 meter. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Radiasi dari matahari mencapai bumi di atas atmosfer pada laju kira-kira 1400 W per meter pangkat 2. Anggap radiasi adalah suatu gelombang elektromagnetik. Tentukan amplitudo, medan listrik, dan medan magnetik. Oke, kita tuliskan yang diketahuinya. S sama dengan 1400 W per M pangkat 2. Yang ditanyakan di sini amplitudo, medan listrik, dan medan magnetik. Sehingga untuk penyelesaiannya, untuk menentukan medan listrik ini kita menggunakan persamaan S sama dengan setengah E pangkat 2 epsilon 0 dikali C, di mana epsilon 0 itu merupakan permitivitas dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat N per M kuadrat. Nah, maka besarnya amplitudo medan magnetik ini E sama dengan akar 2S per epsilon 0 dikali C.
2 dikali nilai S-nya seperti yang diketahui 1400 per epsilon 0 itu tadi diketahui 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali C. Nilai C yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga diperoleh hasil E sama dengan 10,26 dikali 10 pangkat 2 N per C. Nah, untuk menghitung besarnya amplitudo medan magnetik, yaitu dengan persamaan B sama dengan E per C, di mana nilai E yang didapatkan tadi 10,26 dikali 10 pangkat 2 per nilai C 3 kali 10 pangkat 8, maka diperoleh hasil 3,42 dikali 10 pangkat min 6T. Atau B sama dengan 3,42 μT. Jadi besarnya amplitudo medan listrik adalah 10,26 dikali 10 pangkat 2 N per C, dan besarnya amplitudo medan magnetik adalah 3,42 μT. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah stasiun radio VHF menyiarkan programnya pada frekuensi 300 MHz jika C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukan panjang gelombang VHF dan waktu yang ditempuh untuk jarak 60 km. Kita tuliskan yang diketahuinya. Diketahui frekuensi sama dengan 300 MHz. Jika diubah ke Hz, maka jadi 300 dikali 10 pangkat 6 Hz. Untuk C nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan S diketahui 60 km. Jika diubah ke meter, maka 60 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, yang ditanyakan di sini panjang gelombang VHF dan waktu yang ditempuh. Untuk penyelesaiannya, persamaan panjang gelombang elektromagnetik itu menggunakan persamaan ini. Lambda sama dengan C per F, di mana tinggal masukkan saja nilai C 3 kali 10 pangkat 8 dan F-nya 300 dikali 10 pangkat 6, sehingga diperoleh nilai 1 meter. Nah, seperti bentuk persamaan kecepatan lainnya, maka persamaan tersebut juga berlaku untuk cepat lambat gelombang, di mana persamaannya C sama dengan S per delta T. Maka, untuk menentukan waktu tempuh gelombang elektromagnetik dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. Delta T sama dengan S per C, di mana nilai S itu tadi ada 60 km, tapi karena kita ubah ke meter sehingga jadinya 60 dikali 10 pangkat 3 per nilai C 3 kali 10 pangkat 8. Sehingga delta T itu 20 kali 10 pangkat min 5 sekon. Oke, mungkin itu saja presentasi soal dari kami. Mohon maaf jika terdapat segala kekurangan